bilangan berpangkat. Contohnya, dua dipangkatkan 2, yaitu sama saja dengan 2 dikali 2, sama dengan 4. Contoh lain misalnya di sini 2 pangkat 3. Ini sama saja dengan 2 dikali 2 dikali 2, sama dengan 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Kemudian contoh lainnya yaitu negatif 2 dipangkatkan 3. Ini sama saja dengan negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Negatif kali negatif positif. Positif kali negatif sama dengan negatif. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. Contoh lainnya misalkan negatif 2 dipangkatkan 4. Ini sama saja dengan negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2, sebanyak 4 kali negatif 2-nya, sama dengan negatif kali negatif positif. Positif kali negatif negatif. Negatif kali negatif positif. Kemudian 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. 8 kali 2 16. Kemudian kita masuk ke pangkat sebenarnya. Adapun untuk sifat-sifatnya, misalkan sifat yang pertama, A dipangkatkan M dikalikan A pangkat N, ini sama saja dengan A dipangkatkan M ditambah N. Contohnya, di sini misalkan 2 dipangkatkan 3 dikali 2 dipangkatkan 4 sama dengan 2 dipangkatkan 3 ditambah 4 atau sama dengan 2 pangkat 7. Kemudian kita masuk sifat yang kedua, yaitu A dipangkatkan M, kemudian dipangkatkan lagi N. Ini sama saja dengan A pangkat M dikali N. Contohnya, 2 dipangkatkan 3 dipangkatkan lagi 4. Ini sama saja dengan 2 pangkat 3 kali 4. Sama dengan 2, 3 kali 4 adalah 12. Sifat yang ketiga yaitu A dikalikan B dipangkatkan N, sama saja dengan A dipangkatkan N dikali B pangkat N. Jadi N ini milik bersama, milik A iya, milik B iya. Kemudian contohnya misalkan 2 dikali 3 dipangkatkan 4. Ini sama saja dengan 2 dipangkatkan 4 dikali 3 dipangkatkan 4. Jadi 4-nya ini milik 2 iya, milik 3 ya. Atau 2 kali 3 pangkat 4 ini bisa dituliskan dengan 2 kali 3, 6 pangkat 4. Jadi boleh mau yang pertama ataupun yang kedua sama saja. Kemudian kita ke sifat yang keempat, yaitu A dipangkatkan M dibagi A dipangkatkan N. Ini sama saja dengan A pangkat M dikurang N. Contohnya,
Misalkan di sini 2 dipangkatkan 7 dibagi 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 7. Oh maaf, di sini harusnya bagi ya. Salah menulisan. 2 pangkat 7 kurang 4 sama dengan 2 pangkat 7 kurang 4 adalah 3. Kemudian kita masuk ke sifat yang kelima, yaitu A per B dipangkatkan N. Ini sama saja dengan A dipangkatkan N dibagi B dipangkatkan N. Contohnya, misalkan di sini 2 per 3 dipangkatkan 4. Ini sama saja dengan 2 dipangkatkan 4 per 3 dipangkatkan 4. Kemudian kita masuk ke pangkat tak sebenarnya. Bentuk yang pertama yaitu A pangkat 0 sama dengan 1, dengan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, misalkan 2 pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian 1 per 2 dipangkatkan 0 hasilnya tetap 1. 23 dipangkatkan 0 hasilnya tetap 1. Contoh misalkan 3 pangkat 0, kemudian ada negatif 3 dipangkatkan 0, kemudian ada negatif dari 3 dipangkatkan 0, kemudian ada negatif dari negatif 3 dipangkatkan 0. Yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu hasilnya adalah 3 pangkat 0, 1. Negatif 3 dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Negatif dari 3 pangkat 0 adalah negatif 1. Dari mana? Kita perhatikan ini. Negatif, berarti di sininya negatif. 3 pangkat 0 adalah 1. Kemudian negatif dari negatif 3 pangkat 0, berarti jawabannya adalah negatif dari 1. Dari mana? Negatif, di sini negatif. Negatif 3 pangkat 0 adalah 1. Jadi hasilnya adalah negatif 1. Kemudian kita masuk ke bentuk yang kedua, yaitu A pangkat negatif N. Sama saja dengan 1 per A pangkat N, atau sama dengan 1 per A dipangkatkan N. Contohnya, misal 2 pangkat negatif 3. Ini sama saja dengan 1 per 2 pangkat 3 positifnya, berarti 3 gitu. Kemudian contoh lain, misalkan 3 pangkat negatif 4. Ini sama saja dengan 1 per 3 pangkat positifnya. Kemudian contoh lain, misalkan negatif 2 dipangkatkan negatif 3. Ini sama saja dengan 1 per negatif 2 dipangkatkan positifnya, yaitu 3. Contoh lain, misalkan di sini 2 per 3 dipangkatkan negatif 4. Ini sama saja dengan 3 per 2 pangkat positifnya. Jadi tinggal dibalikan, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Kemudian contoh lainnya 4 per 7 dipangkatkan negatif 3. Ini sama saja dengan 7 per 4 dipangkatkan positifnya, yaitu 3.
Kemudian 1/2 dipangkatkan negatif 3. Ini sama saja dengan 2/1 dipangkatkan 3. Atau sama dengan 2/1, 2 pangkat 3. Kemudian kita masuk ke bentuk yang ketiga, yaitu A dipangkatkan M per N sama saja dengan, kita tulis dulu akarnya, di sini A, di sini M, kemudian di sini N, atau dibaca akar pangkat N dari A pangkat M. Contoh, misalkan di sini ada angka atau bilangan 2 pangkat 3/5. Ini sama saja dengan, kita tulis dulu akarnya, kemudian 2-nya kita simpan di sini, kemudian 3-nya simpan di sini, dan 5-nya simpan di sini. Jadi hasilnya adalah akar pangkat 5 dari 2 pangkat 3. Kemudian contoh lain, 3 pangkat 4/7. Ini sama saja dengan, kita tulis dulu akarnya, 3, kemudian 4, di sini simpan 7. Jadi bentuk akarnya adalah akar pangkat 7 dari 3 pangkat 4. Kemudian pasti ada pertanyaan baru, Bu, bagaimana kalau dari akar dulu baru ke bentuk pangkat? Contohnya misalkan di sini akar pangkat 5 dari 3 pangkat 3. Nah, ini sama saja dengan 3 pangkat 3/5. Contoh lain, misalkan akar pangkat 7 dari 2 pangkat 5 adalah 2 pangkat 5/7.